Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita seputar pembahasan makharijul huruf, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas satu makhraj dari 17 makharijul huruf yang ada. Berkata Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala, lil jawfi alifun makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Lil jawfi alifun wa ukhtaha wahi hurufu maddin lil hawa'i tantahi. Tempat-tempat keluarnya huruf makharijul huruf ada 17. Jadi yang disebut dengan makhraj maksudnya adalah tempat keluarnya huruf yang terdiri dari dua taraf, terdiri dari dua organ, dari organ-organ yang ada di mulut. Misalkan kedua bibir, maka ini disebut dengan makhraj, atau bibir bawah dengan ujung gigi seri atas, maka ini disebut dengan makhraj. Dia yang dimaksud dengan makhraj adalah dua sisi yang ada pada organ-organ mulut, ya, yang mana ketika keduanya bertemu maka menghasilkan sebuah huruf. Maka jumlah makhraj ada 17 menurut pendapat yang dirajihkan oleh beliau, yang dipilih oleh beliau Al-Imam Ibnu Jazari. Yang pertama adalah al-jawf, yang artinya adalah khala'ul halqi wal fami, rongga yang ada di tenggorokan dan di mulut. Jadi di antara tenggorokan ada sebuah rongga, ada sebuah ruang kosong. Begitu pula di antara lidah dan langit-langit, di sana ada rongga. Maka disitulah tempat keluarnya atau tempat menghasilkan, mulut menghasilkan suara dari huruf-huruf mad. Lil jawfi alifun wa ukhtaha. Pada al-jawf makhrajnya yang keluar dari situ adalah alif, wa ukhtaha, dan dua saudaranya, yaitu apa? Ya mati yang sebelumnya kasrah dan waw mad yang sebelumnya dhammah. Dan ketiga huruf ini terkumpul dalam satu kalimat dalam Al-Quran, nuhiha. Tidak ada kalimat yang kedua yang mengumpulkan ketiga huruf ini. Jadi nuhiha, ketika kita memanjangkan nu, maka dia keluar dari suara mat ini, keluarnya dari mana? Dari al-jawf. Begitu pula hi, nuhiha, ya. Semuanya keluar dari al-jawf, ya. Dan ketiganya disebut dengan huruful mad. Lil hawa'i tantahi, yang dia berhentinya bersamaan dengan berhentinya udara atau nafas, ya. Jadi ketika kita ingin memanjangkan lebih panjang lagi, maka kita alirkan nafas, kita keluarkan nafas. Ketika kita ingin menghentikan mad, maka kita hentikan nafas, ya. Nah, kita habiskan nafas. Nah, nuhiha, ya. Dan di sana ada sebuah kesalahan yang sering kita terjatuh dalamnya, yaitu kita menambahkan hamzah di akhir-akhir mat ini. Contohnya kita membaca wadduha, ada hamzah di akhirnya, ya. Wadduha ini tidak tepat, ya. Jadi kita tidak menambahkan hamzah di akhirnya. Kita menghabiskannya bukan dengan menutup pita suara. Wadduha, tidak, bukan ditahan tapi dihabiskan. Wadduha, ya. Wadduha, ya. Bukan wadduha. Nah,
Jadi bisa diperiksa apakah sudah tepat pengucapan kita berkaitan dengan huruf-huruf mat ini. Dan di antara kesalahannya adalah kita menambahkan hamzah di akhir-akhir mat, khususnya mat-mat yang pendek. Ya, wadduha wal laili idza saja. Nah, jadi kita ulangi bahwa huruf-huruf mat, cara menghentikannya ketika kita mau memanjangkan 2 harakat saja, maka menghentikannya bukan dengan menutup pita suara. Ya, wadduha, ketika kita menutup pita suara maka keluar huruf hamzah. Ya, cara memutusnya, cara memotong suara dari mat adalah dengan menghabiskan suaranya. Kita habiskan wadduha, habis wadduha, jangan ditahan wadduha. Kalau ditahan dia juga akan muncul huruf hamzah wadduha, tapi dihabiskan wadduha, wadduha. Tapi jangan sampai keluar huruf ha, wadduha. Ini juga tidak tepat. Jadi yang benar wadduha. Nah, paham insyaallah pembahasan huruf mat. Nah, makhraj yang setelahnya lil hawa'i tantahi, huruf mad lil hawa'i tantahi, thumma li aqsal halqi hamzun ha'u, thumma li wasṭihi fa'ainun ha'u. Kita masuk kepada makhraj yang kedua, yaitu makhraj al-halq, al-halqu, ya, yang artinya adalah apa? Tenggorokan, ya, al-halq. Dan di sana terbagi menjadi 3 makhrajnya. Ada aqsal halq, tenggorokan yang paling jauh atau pangkal tenggorokan, ya. Tsumma li aqsal halqi, maka yang keluar dari pangkal tenggorokan hamzun ha'u, hamzah dan ha. Mana 2 sisinya? Tadi kita katakan bahwa makhraj itu adalah 2 sisi, terdiri dari 2 sisi. Mana 2 sisi aqsal halqi ini? Kita katakan bahwa 2 sisinya adalah 2 pita suara. Jadi masing-masing kita memiliki pita suara di pangkal tenggorokan ini yang dia berjumlah 2 pita suara. Pita suara jumlahnya 2, ya. Jadi di akhir rongga tenggorokan, ya, misalkan ini tenggorokan, di akhirnya ada 2 pita suara yang bentuknya begini, ya. Ketika kita berbicara maka dia bertemu, ya, gitu, membentuk huruf, membentuk suara, membentuk suara. Nah, maka disinilah makhrajnya huruf hamzah dan ha, ya. Ketika hamzah maka 2 pita suara dia merapat, a, ya, a, ya. Tidak bisa kita panjangkan suaranya, a, tidak bisa, karena makhrajnya rapat, yaitu 2 pita suara merapat, a, ya. Ini makhraj huruf apa? Hamzah, ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui di mana makhrajnya, maka kita sukunkan hurufnya a, maka kita akan tahu di mana makhrajnya a, ya. Kita bisa rasakan getaran di sini a. Nah, kemudian yang kedua yang keluar dari aqsal halq adalah apa? Hamzah. Setelah hamzah apa? Ha. Al-ha. Thumma li aqsal halqi hamzun ha'u. Ha makhrajnya dia hampir sama dengan hamzah, ya. Hanya saja bedanya, kalau hamzah tadi rapat, 2 pita suara rapat, kalau ha dia tidak rapat. Dan udara yang keluar lebih banyak, ya. Ya, ya. Jadi kita mengeluarkan udara dari dada. Ya, bukan suara yang keluar dari dada, tapi udara yang keluar dari dada, kemudian dia melewati makhrajnya, yaitu 2 pita suara, tanpa merapatkannya, maka keluar huruf ha.
Ya. Dan banyak yang mengira bahwa ha dia mirip dengan ha, padahal kedua huruf ini sangat berjauhan makhrajnya. Ya. Kalau ha dia di pita suara, kalau ha dia di tengah. Ya. Dan banyak pula yang membedakan, ada ha besar, ada ha kecil. Ini kurang tepat karena keduanya memang beda, ya. Ha dan ha. Ha dan ha walaupun dalam bahasa kita tidak ada. Kita cuma punya huruf di antara keduanya, tidak ha, tidak juga ha. Nah, jadi intinya kedua huruf ini berbeda dan harus dibedakan. Ya. Ya. Mafhum ya? Jadi huruf ha makhrajnya sama dengan hamzah atau berdekatan. Hanya saja bedanya, kalau hamzah dia disertai dengan merapatnya pita suara, merapatnya kedua sisi makhrajnya. Adapun ha tidak. Begitu pula huruf ha, dia udara yang keluar lebih banyak dan bisa dikatakan bahwa udara tersebut berasal dari dada. Ya. Nah, ini tadi dari aqsal halq atau pangkal tenggorokan. Tsumma liwasṭihi fa'ainun ha'u. Kemudian dari tengah tenggorokan, ya. Tadi dari pangkal, sekarang dari tengah. Fa'ainun ha'u, maka di sana ada huruf ain dan huruf ha. Mana dua sisinya? Dua sisinya adalah lisanul mizmar, ya, dengan dinding tenggorokan. Ya, dinding tenggorokan yang belakang. Kalau kita katakan ini dinding depan, maka di sana ada dinding yang belakang. Maka lisanul mizmar atau biasa disebut dengan lidah dalam. Ada bahasa kedokterannya tapi nggak tahu apa. Ya, bisa dicari bahasa kedokteran dari lidah dalam itu apa. Intinya di sana ada lidah utama yang menjulur ke depan. Ya, di samping itu ada daging yang menjulur ke dalam. Kalau kita lihat di gambar, ya, insyaallah besok kita usahakan ada gambar makharijul huruf. Di sana ada lidah atau ada daging kecil yang menjulur ke dalam. Ya. Yang lidah utama adalah menjulur keluar. Di sana ada daging kecil yang disebut juga dengan lisanul mizmar atau lidah dalam yang menjulur ke belakang. Ya. Maka itu adalah dua sisi dari huruf ain dan ha, yaitu lisanul mizmar tadi bergerak ke arah dinding belakang tenggorokan, ya. Misalkan ini dinding tenggorokan, kemudian ini lisanul mizmar, begini bentuknya, ya. Maka ketika kita mengeluarkan huruf ain, lisanul mizmar ini dia bergerak ke arah dinding belakang tenggorokan. Demikian pula dengan ha. Ya, makanya kedua huruf ini juga sering tertukar atau sering terjadi kerancuan, khususnya ketika kita mengucapkan huruf ha. Banyak yang membacanya dengan ha, ya, ha, hi. Ini kurang tepat. Yang benar adalah ha, ya. Dan huruf ain tadi bedanya dengan huruf ha apa? Bedanya dengan huruf ha, kalau huruf ha dia tidak sampai merapat atau tidak sampai menyentuh, dia hanya mendekat saja. Adapun huruf ain dia merapat tapi kembali lagi. Maka makhrajnya tidak tertahan seperti hamzah tadi. Tertahan, kalau ain tidak. Bisa kita hadirkan walaupun sedikit, ya. Maka pengucapan yang benar untuk huruf ain adalah kita tidak menahannya, tidak mensyiddahkannya seperti huruf hamzah. Yu'minun. Kalau huruf ain tidak. Iyyaka na'budu, bukan iyyaka
na'budu, ya. Karena apa? Cara keluarnya dia tidak seperti hamzah yang rapat. Tapi kalau huruf ain dia rapat dan kembali lagi. Lisanul mizmar tadi merapat dan kembali lagi, ya. Mafhum ya? Nah, mungkin ini huruf yang juga termasuk susah, ya. Tapi kalau dilatih insyaallah bisa. Dan kesalahannya juga kita sering mengeluarkan udara pada huruf ini melalui hidung sehingga menjadi atau bahkan ada yang mengucapnya dengan nga, ya. Ini juga salah. Tidak boleh keluar dari hidung. Ya. Tapi caranya adalah dengan membuka lebar-lebar mulut, ya. Ya. Kemudian kita periksa dari hidung kita apakah udara keluar dari situ atau dari mulut. Ketika kita mendapatkan tekanan di hidung ketika kita tutup, maka kita tahu bahwa pengucapan huruf ain kita belum tepat karena kita masih mengalirkan udara dari hidung, ya. Ya, paham ya? Adapun maka dia sama dengan huruf ain, hanya saja apa? Lidah dalam tadi ketika bertemu dengan dinding tenggorokan dia tidak sampai merapat, dia hanya mendekat saja, ya. Dan banyak juga dari kita yang mengucapkannya dengan huruf kha. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, ini salah. Dan beda makhrajnya. Huruf kha dia dari adnal halaq, bagian atas tenggorokan yang akan kita sebutkan setelah ini. Ya, adapun huruf fa dari wasatul halaq, tengah tenggorokan. Ya, coba semuanya. Hi, ha, Nah, mafhum ya? Dan makhraj yang selanjutnya, thumma liwasṭihi fa'ainun ha'u adnahu ghainun kha'uha wal qafu aqsal lisani fawqu thumma al kafu. Adnahu ghainun kha'uha, dari adnal halaq, bagian atas atau bagian yang paling dekat dari lidah, ya, yaitu bagian atasnya. Tadi bagian pangkal, kan bagian atas. Adnal halaq, mana dua sisinya? Dua sisinya adalah jadrul lisan atau akar lidah. Jadi lidah yang paling dalam atau lidah yang kasar, ya. Kalau lidah kita yang ternampak itu bukan yang kita maksud. Yang kita maksud adalah lidah yang paling dalam, yang masih di dalam tenggorokan, ya, akarnya, ya, akar lidah, jadrul lisan. Bertemu dengan apa? Sama dengan dinding tenggorokan juga seperti huruf yang sebelumnya, ya. Yang keluar dari situ adalah apa tadi? Adnahu ghainun kha'uha, huruf ghain dan huruf kha. Apa beda keduanya? Kita juga sering mencampur antara kedua huruf ini. Ya. Bedanya huruf ghain dia lebih ke dalam makhrajnya. Ya, lebih ke dalam atau lebih di atas. Huruf kha dia lebih keluar. Begitu pula huruf kha dia hamas, ya. Huruf hamas ada berapa? Fahathahu syakhsun sakat, ya. Di antaranya huruf kha, perhatikan hamasnya, adapun huruf ghain tidak seperti itu. Bukan tapi ya.
Ya, bisa membedakan insyaallah ya. Jadi jangan dicampurkan antara kedua huruf ini, dan huruf ghain dia makhrajnya lebih di dalam dan dia tidak memiliki sifat hams. Ya, adapun kha dia punya sifat hams. Ya, Naam. Dan huruf kha juga kesalahannya adalah kita sering terlalu membesarkan hamsnya sampai seperti itu. Ini kurang tepat juga. Yang benar adalah bukan ya, tapi Naam. Mafhum ya insyaallah. Jadi ini 6 huruf ini keluarnya dari al-halaq, dan al-halaq terbagi kepada 3 bagian. Aqsal halaq, pangkal tenggorokan, di situ tepatnya adalah 2 pita suara. Yang keluar dari situ adalah hamzah dan ha, ya. Kemudian wasatul halaq, tepatnya adalah lisanul mizmar bertemu dengan dinding belakang tenggorokan. Di situ adalah makhrajnya ha dan ain, atau ain dan ha. Kemudian adnal halaq, tepatnya adalah jadrul lisan, akar lidah bertemu dengan dinding tenggorokan juga. Di situ adalah makhrajnya ghain dan kha, ya. Naam. Untuk lebih paham sebetulnya bisa kita lihat di gambar, ya. Namun insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan usahakan. Naam. Jadi sudah berapa makhraj kita ambil? 4 ya. Al-jawf, aqsal halaq, wasatul halaq, adna al-halaq, ya. Naam. Ya, sekarang kita lanjutkan bacaan kita. Kita masuk ke surat An-Nas. Kemarin sudah kita baca Al-Fatihah dan juga sudah kita koreksi. Maka diharapkan untuk terus berlatih dan memperhatikan koreksian yang telah kita koreksi pada kesempatan yang lalu, ya. Nah, kita baca surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Nah, tipiskan ra-nya. Syarri, min syarri, ya, perhatikan baik-baik. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, silahkan yang ingin baca. Silakan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Tipiskan gunnahnya. Gunnah sifatnya apa? Tebal atau tipis? Apa sifatnya gunnah? Tebal atau tipis? Kalau alif kemarin gimana alif? Mengikuti huruf sebelumnya, ya. Adapun gunnah mengikuti huruf setelahnya, ya. Jadi ketika setelahnya tipis ditipiskan. Syarri, ketika setelahnya tebal ditebalkan, ya. Contohnya qalu, ya, bukan tapi qalu, ya, gitu, ya, bukan syarri tapi syarri, ya. Jadi tebal tipis itu ada di pangkal lidah, kontrolnya, ya. Ketika kita menaikkan pangkal lidah maka suara akan naik ke langit, huruf pun akan tebal, ya, begitu. Syarri, tebalkan sotnya. Alladhi yuwaswisu fi sududin nas. Tapi dalnya jangan ikut tebal. Salah. Sudu. Alladhi yuwaswisu fi sududin nas. Minal jinnati wan nas. Nah, barakallah. Ya, ada lagi yang mau baca? Silakan. Nah. Dipisahkan gunanya. Ra-nya juga begitu ditipiskan. Jadi huruf ra kapan dia ditipiskan? Ada 4 kondisi huruf ra ditipiskan. Kasrah, dalam kondisi kasrah, dalam kondisi sukun sebelumnya kasrah, ya. Dalam kondisi sukun sebelumnya sukun, sebelumnya kasrah. Kemudian yang keempat, dalam kondisi sukun sebelumnya ya sukun, ya, khair misalkan. Jadi 4 kondisi ini ditipiskan huruf ra. Adapun selainnya yang jumlahnya ada 8 kondisi maka ditebalkan. Dan perlu diketahui bahwa pada kondisi yang kedua tadi ada pengecualian ketika ra sukun sebelumnya kasrah. Contohnya apa? Fir'aun, ya. Contohnya lagi apa? Mirfaqa. Ada pengecualian. Yang pertama, sukunnya atau kasrah yang sebelum huruf ra harus asli, ya, bukan kasrah yang aridah. Kasrahnya harus asliyah, ya. Mirfaqa di sini asli, kapan saja tetap berharakat kasrah.
ada di sana kasrah yang 'aridah, yaitu kasrah yang ada pada hamzah wasal, ya. Contohnya irji'i, di situ tidak ada harakat kasrah, namun dia dikasrahkan karena kita mulai dengan dia menjadi hamzah karena kita mulai dengan alif tersebut menjadi hamzatul wasal, dan dia dikasrahkan karena wazannya apa? Fa'ul fi'ilnya atau lamul fi'ilnya dia kasrah, ya. Irji'i, di sini kasrahnya bukan kasrah asliyah tapi kasrah yang 'aridah, ya, maka tetap ditebalkan. Pengecualian yang kedua yaitu tidak boleh setelahnya huruf isti'la. Contohnya apa? Mirsad, ya. Maka di sini harus ditebalkan. Mirsad, mirsad, ya. Nah, tidak ditipiskan mirsad karena sebab apa? Huruf isti'la yang ada setelah ra sukun. Nah, jadi pada 4 kondisi ini huruf ra ditipiskan. Yang pertama kondisi kasrah, kedua kondisi sukun sebelumnya kasrah, ketiga kondisi sukun sebelumnya kasrah, keempat kondisi sukun sebelumnya apa? Ya, sukun. Dan pada kondisi yang kedua ada 2 pengecualian tadi. Yang pertama setelahnya harus kasrah yang asliyah, kedua tidak ada huruf isti'la. Ketika kasrahnya 'aridah maka ra-nya menjadi tebal, irji'i. Ketika depannya ada huruf isti'la maka ra-nya juga menjadi tebal, mirsad. Paham ya? Hafal? Jadi min syarri, adapun tasydidnya maka tasydidnya tidak merubah hukum huruf ra. Yang merubah hukumnya adalah harakatnya, apakah dia kasrah. Adapun tasydidnya tidak berpengaruh kepada sifatnya, tetap harus ditipiskan min syarri. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ahsantum, barakallahu fikum. Dan huruf sin dia punya sifat yang dinamakan dengan rakhawah, mengalir. Jadi kita harus mengalirkan suara kita saat kita mengucapkan huruf sin. Yuwaswisu, yuwaswisu, ya. Yuwaswisu, bukan yuwaswisu, yuwaswisu, tapi yuwaswisu. Jadi suara tidak boleh terputus. Ini namanya sifat rakhawah. Ya, silahkan. Ada yang mau baca lagi? Ya. Alladzi yuwaswisu fi, jadi jelaskan fa-nya. Begitu pula shadnya ditebalkan su. Nah, dan di surat An-Nas ini ada sebuah hukum tajwid, yaitu gunnah pada nun yang bertasydid, ya. Jadi setiap nun dan mim bertasydid maka harus di
gunnahkan. Ya, bi rabbin nas, an-nas. Begitu pula mim. Wa amma bi ni'mati, wa amma. Salah kalau kita tidak menggunakan. Kalau kita baca wa amma bi ni'mati kurang tepat ya. Atau qul a'udzu bi rabbin nas. Ini kurang tepat. Maka pada kedua huruf ini ketika bertasydid harus diperhatikan gunnahnya. Naam. Ya, satu lagi ada yang mau baca? Ya, silakan. Bisa dikatakan panjangnya 2 harakat atau mendekati 2 harakat. Walaupun di sana para ulama ada khilaf, ada yang mengatakan 2,5 harakat, dan tapi yang masyhur adalah 2 harakat. Nah. Ya, satu lagi siapa yang baca? Ya. Gitu. Min syarri minal jinnati. Huruf jim nanti insyaallah kita pelajari makhrajnya. Yang jelas makhrajnya dia rapat. Ja, ya, ji. Dan kita sering mengucapkan dengan memberikan celah pada huruf ini sehingga menjadi huruf ja, ya, ci. Ini kurang tepat. Yang benar adalah ja, ji. Insyaallah akan kita pelajari makhrajnya. Nah, ya silakan ada pertanyaan. Lahnul khafi. Tapi harus kita perhatikan juga. Nah, ya ada lagi pertanyaan? Huruf shad. Huruf shad kita meletakkan ujung lidah kita di pangkal gigis di bawah. Ya, misalkan gigis di bawah ya. Kita letakkan ujung lidah di pangkalnya. Atau di sekitar situ. Tidak harus pas di pangkalnya, bisa juga di gusi ya. Nah, kemudian kita tinggikan pangkal lidah kita sehingga hurufnya menjadi tebal. So, dan kita dapatkan 2 gigi seri. Ya, kita rapatkan, bukan direnggangkan. Ya, begitu. Nah, ada pertanyaan lagi, silakan. Iya, dari tenggorokan semua. Jadi tidak ada yang keluar dari hidung kecuali huruf gunnah. Ada 2 huruf gunnah, nun dan mim. Nun dan mim itu keduanya disebut dengan huruf gunnah karena setengah makhrajnya dari khayshum, dari hidung. Adapun selainnya maka tidak ada yang keluar dari hidung. Ya misalkan salah. Tidak, tapi Nah, mungkin ada sedikit tapi tidak sampai mendominasi. Nah, insyaallah. Baik, ada pertanyaan lagi? Nah. Bacaan apa?
Ya, masuk dalam hidung, suara mengalir di hidung tapi tidak ditahan. Bukan min syarri. Ya, jadi masuk dari hidung tapi mengalir. Bukan min tapi Ya. Ya, karena itu gunnah. Nah, kemudian juga mulut tidak dirapatkan tapi posisi mulut dia bersiap-siap kepada huruf yang setelahnya syarri tanpa merapatkan lidah ke langit-langit, ya. Syarri. Nah, silakan, ada satu lagi pertanyaan. Nah, ya, kita ulangi sekali lagi surat An-Nas, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Nah, kemudian untuk membenarkan bacaan juga, cara yang memberikan pengaruh besar juga adalah dengan banyak mendengar. Tentunya mendengar dari qurra yang mu'tabar, ya. Adapun dalam hal ini qari yang diakui atau yang rekamannya benar-benar diperiksa, kemudian benar-benar diperhatikan tajwidnya. Yang pertama yang disepakati oleh para ulama adalah murattalnya Mahmud Al-Khusari, Syekh Mahmud Khalil Al-Husari, ya, atau Muhammad Siddiq Al-Minshawi, atau rekaman-rekaman yang direkam di Mujama' Malik Fahad seperti Syekh Hudzaifi, ya, kemudian ada Syekh Khalid Al-Muhanna atau Syekh Muhammad Ayyub. Nah, rekaman-rekaman mereka direkam dengan pemeriksaan. Adapun kebanyakan rekaman sekarang itu direkam ketika sholat tarawih. Ada yang baca cepat-cepat, ada yang tajwidnya kurang diperhatikan. Nah, maka kita lebih baik mendengar kepada qurra yang memang direkam dengan perhatian kepada tajwid dan direkam untuk dipelajari, begitu. Ini juga akan memberikan pengaruh yang besar terhadap bacaan kita. Nah, semoga pelajaran ini bermanfaat dan semakin membuat kita cinta kepada Al-Quran, membacanya lebih banyak lagi dan mentadabburinya, kemudian mengamalkannya. Subhanakallahumma wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan Majas TV. Donasi dakwah Majas TV BNI Syariah Cabang Yogyakarta, nomor rekening 0331584080 atas nama Pondok Pesantren Syekh Jamirohman As-Salafi.